Selamat malam teman-teman, perkenalkan saya Florencia Alphonse, mahasiswa dari program studi teknologi laboratorium medik dari Politeknik Kemenkes Maluku. Dalam video ini saya akan membahas tentang PCR dan berbagai komponen yang dibutuhkan. Selamat menyaksikan. Kemudian ada komponen yang dibutuhkan. Dalam proses PCR ada 6 komponen yang dibutuhkan. Yang pertama ada DNA template. DNA template ini merupakan sampel DNA yang mengandung urutan genetik yang akan diperbanyak. Yang kedua ada primer. Primer ini merupakan pasangan oligonukleotida pendek yang dirancang untuk mengikat urutan spesifik pada DNA target. Terdapat 2 jenis primer. Yang pertama ada primer depan atau forward, kemudian ada primer belakang atau reverse. Yang ketiga ada enzim Taq polimerase. Enzim yang bertanggung jawab untuk sintesis DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida ke dalam untai DNA yang sedang diperbanyak. Yang keempat ada DNTPase. DNTPase ini merupakan molekul yang berfungsi sebagai blok bangunan untuk sintesis DNA, yaitu DATP, DTTP, DCTP, dan yang terakhir ada DGTP. Komponen yang kelima ada buffer PCR. Buffer PCR ini merupakan larutan yang menyediakan kondisi optimal, dalam hal ini pH dan ion, untuk aktivitas enzim Taq polimerase dan reaksi PCR secara keseluruhan. Yang keenam ada magnesium klorid. Magnesium ini diperlukan untuk aktivitas enzim Taq polimerase. Semua komponen ini harus dicampur dalam proporsi yang tepat dan disiapkan untuk menjalankan siklus thermal dalam mesin PCR untuk mengamplifikasi DNA target. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis PCR. Ada beberapa jenis-jenis PCR yang digunakan untuk berbagai tujuan, di antara lain yang pertama ada PCR konvensional. PCR konvensional ini merupakan PCR standar untuk mengamplifikasi DNA dalam tabung reaksi. Yang kedua ada kuantitatif PCR. Kuantitatif PCR ini digunakan untuk mengukur jumlah DNA atau RNA dalam suatu sampel secara real time. Dan yang ketiga ada reverse transcription PCR, yang dimana ini digunakan untuk mengubah RNA menjadi DNA cDNA dan kemudian akan diperbanyak dengan menggunakan PCR. Yang keempat ada PCR multilokus. PCR multilokus ini digunakan untuk memperbanyak beberapa fragmen DNA sekaligus dari berbagai lokasi dalam suatu genom. Yang kelima ada nested PCR. Nested PCR ini menggunakan 2 set primer teman-teman untuk meningkatkan sensitivitas amplifikasinya. Yang keenam ada digital PCR. Digital PCR ini memungkinkan kuantitatif DNA dengan presisi yang lebih tinggi melalui pembagian sampel ke dalam beberapa bagian kecil. Dari keenam jenis-jenis PCR ini dapat disimpulkan bahwa masing-masingnya itu memiliki keunggulan sesuai dengan kebutuhan eksperimen dan aplikasi yang berbeda. Yang berikut ada cara kerja PCR. Kunci dalam pelaksanaan reaksi PCR ini membutuhkan Taq polimerase, primer, template DNA, dan nukleotida atau blok pembangunan DNA. Keseluruhan bagian ini digabung dalam suatu tab bersama kofaktor yang dibutuhkan oleh enzim dan melewati siklus pemanasan dan pendinginan berulang yang memungkinkan terjadinya amplifikasi DNA. Langkah kerja PCR melewati 3 tahap prosesnya teman-teman. Yang pertama ada denaturasi, yang dimana itu dengan suhu 96 derajat Celcius. Pada proses denaturasi ini, panas mempengaruhi standar DNA yang akan terpisah menjadi DNA beruntai tunggal atau single menjadi standar. Kemudian yang kedua ada annealing atau penempelan, yang dimana ini dilakukan dalam suhu kisarannya itu 55 sampai 65 derajat Celcius. Pada tahapan penempelan ini, suhu annealing primer akan menempel dan berkaitan pada daerah komplementer
dan sequence single stranded DNA ini teman-teman. Yang ketiga ada extension atau elongasi, yang dimana ini dilakukan dengan suhu kisarannya itu 72 derajat Celcius. Pada tahap ini suhu tak polimerasi akan melakukan pemanjangan pembentukan untuk strand DNA baru. Komponen PCR. Seperti yang telah kita ketahui bahwa PCR adalah reaksi berantai enzimatik, tentunya terdapat komponen yang berperan di dalamnya. Berikut ada beberapa komponen PCR dalam reaksinya. Yang pertama ada Taq polimerase. Taq polimerase ini merupakan enzim yang berfungsi untuk membentuk untai DNA komplementer pada template DNA. Yang kedua ada magnesium. Ini berfungsi untuk menyediakan ion yang diperlukan untuk reaksi enzimatif. Yang ketiga ada DNTPS, yang dimana ini nukleotida untuk membentuk strands DNA, yang di dalamnya ada adenin, sitosin, guanin, dan timin. Yang keempat ada buffer. Ini berperan dalam memelihara pH optimal untuk membantu sistem kerja enzim. Yang kelima ada primer, yang dimana ini menempel pada single standard template DNA dan memulai reaksi pembentukan DNA utas baru. Primer ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada forward primer, ini menempel pada DNA antisense. Kemudian yang kedua ada reverse primer yang menempel pada DNA sense. Yang komponen keenam ada template yang merupakan material utama untuk memperbanyak atau diamplifikasi berupa DNA atau cDNA. Gel elektroforesis adalah teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan molekul berdasarkan ukuran, muatan, dan bentuknya, terutama untuk asam nukleat, dalam hal ini DNA RNA atau protein. Proses ini menggunakan medan listrik untuk memindahkan molekul melalui gel agar dapat dianalisis. Berikut adalah tahapan pembuatan gel elektroforesis dan cara kerjanya. Tahapan pembuatan gel elektroforesis yang pertama ada pemilihan dan penimbangan agaros. Pilih agaros dengan kualitas baik dan tentukan konsentrasi gel yang diinginkan, biasanya antara 0,7% hingga 2%. Timbang agaros sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan menggunakan neraca analitik. Yang tahapan kedua, pembuatan larutan agaros. Larutan agaros yang telah ditimbang ke dalam gelas beker yang berisi buffer elektroforesis hingga mencapai volume yang diinginkan, kemudian aduk rata hingga agaros larut sepenuhnya. Yang ketiga, ada pemanasan larutan gel. Panaskan larutan agaros menggunakan microwave atau pemanas hingga mendidih, lalu didinginkan hingga suhu sekitar 50-60 derajat Celcius. Yang keempat, penambahan pewarnaan dan penuangan gel. Tambahkan pewarna pelacak ke dalam larutan agaros cair untuk memudahkan pemantauan migrasi sampel. Tuangkan larutan agaros ke dalam cetakan gel yang telah dipasang sisir pembentuk sumur. Kemudian biarkan gel mengeras pada suhu kamar atau dalam lemari pendingin. Dalam pemeriksaan mikrobiologi, teknik molekuler memainkan peran penting dalam deteksi, identifikasi, dan karakterisasi dari mikroorganisme. Berikut ada beberapa teknik molekuler yang umum digunakan. Yang pertama itu ada PCR atau polymerase chain reaction yang digunakan untuk mengamplifikasi DNA spesifik mikroorganisme yang memungkinkan deteksi patogen dengan sensitivitas tinggi. Yang kedua ada kuantitatif PCR, memungkinkan kuantitatif jumlah DNA target dalam sampel berguna untuk menilai beban mikrobal atau viral. Yang ketiga ada sequencing DNA yang menentukan urutan basa nukleotida dalam genom mikroorganisme, membantu identifikasi spesies dan strain tertentu. Yang keempat ada FISH atau Fluorescence in situ hybridization, yang dimana ini menggunakan probe berlabel fluorescence untuk mendeteksi dan mengidentifikasi mikroorganisme langsung dalam sampel klinis.
Yang kelima ada PCR hibridisasi yang menggabungkan amplifikasi DNA dengan deteksi hibridisasi, meningkatkan spesifitas dan sensitivitas identifikasi patogen. Teknik-teknik tersebut telah meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosis mikrobiologi yang memungkinkan identifikasi patogen lebih cepat dan tepat. Sintesis DNA yang pertama ada metode slave priming. Prinsipnya itu dalam pendekatan ini, si DNA untai tunggal yang disintesis untuk struktur jepit rambut pendek junjung. 3. Yang menyediakan primer siap pakai untuk sintesis untai kedua. Setelah denaturasi untai hibrida DNA sampai RNA yang dihasilkan dalam reaksi sintesis untai pertama, untai kedua si DNA disintesis menggunakan fragmen DNA polimerase Escherichia coli atau transkriptase balik, sehingga pencernaan loop dengan nukleasi S1 untai tunggal dapat memfasilitasi cloning lebih lanjut. Karakteristiknya itu sulit dikendalikan sehingga rentan terhadap kehilangan atau penataan ulang urutannya. Demikian materi yang dapat saya uraikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bisa diterima. Sekian dan terima kasih.